Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Angelika Tesalonika Kamu, mahasiswi semester 4 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya akan memaparkan sebuah video pembelajaran tentang komponen pendidikan agama Kristen. Nah, langsung saja. Ketika kita mendengar komponen pendidikan agama Kristen, maka kita sedang membicarakan suatu unsur-unsur yang terlibat dalam suatu proses pendidikan. Nah, di mana keterlibatan unsur-unsur tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu aktivitas dalam pendidikan. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana bagaimana peran identitas dalam komponen dalam sebuah proses pendidikan. Di sini dalam gambar ini ada sasaran atau tujuan di mana memiliki dua ilustrasi orang. Yang pertama seorang teacher atau yang memegang busur, yang kedua individual atau pembelajar. Nah, anak panah atau additional activity atau aktivitas sebuah pendidikan. Nah, additional activities dibagi menjadi tiga yaitu metode, media, dan waktu. Nah, di sini ada beberapa komponen dalam pendidikan agama Kristen. Yang pertama, tujuan dari pendidikan agama Kristen. Ada terbagi dengan 4 tujuan. Yang pertama, ketika kita belajar pendidikan, maka kita akan mengenal beberapa istilah yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Sebab tujuan dari pendidikan adalah goal atau sasaran yang ingin dicapai. Pendidikan tanpa tujuan adalah sebuah pendidikan yang aneh, pendidikan yang hanya sia-sia. Beberapa model tujuan. Yang pertama, tujuan nasional, di mana setiap pendidikan harus mengatakan pencapaian pada tujuan normal. Nah, tujuan nasional ini mencapai jangka panjang, dijabarkan dengan tujuan pembangunan. Selanjutnya, tujuan institusional, di mana tujuan institusional ini dari kata institusi. Setiap sekolah memiliki visi dan misinya. Yang ketiga, tujuan kurikuler, di mana tujuan ini menjadi capaian per mata kuliah dalam pendidikan tinggi, biasa disebut dengan standar kompetensi. Yang keempat, tujuan instruksional, di mana tujuan instruksi ini dengan kata lain instruksi, yang berarti pembelajaran. Tujuan ini ingin dicapai di setiap pembelajaran dengan istilah tujuan internasional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Nah, di setiap jenjang harus memiliki nilai-nilai atau tujuan-tujuan pendidikan agar supaya suatu pendidikan itu menjadi pendidikan yang tidak sia-sia. Nah, selanjutnya ada pelaku pendidikan peserta didik. Nah, pelaku pendidikan peserta didik ini ada dua, yaitu pendidik atau guru dan peserta didik. Nah, pendidik ini kita harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi profesional, di mana pendidik menguasai apa yang harus diajarkan. Yang kedua, kompetensi pedagogik, di mana kemampuan mengenal peserta didik saat melaksanakan suatu pendidikan. Ketiga, kompetensi sosial, di mana pendidik ini harus membangun sebuah relasi dan kualifikasi dengan baik antara peserta didik. Dan keempat, kompetensi kepribadian, di mana pendidik harus memiliki kepribadian yang aktif. Nah, selanjutnya tentang peserta didik, di mana orang yang dididik harus bersedia mengikuti semua proses pendidikan. Nah, peserta didik ini manusia yang memiliki kepribadian yang harus
kepribadian yang khas, unik, kepribadian yang khas dan unik. Nah, kekhasan ini tidak bisa meliputi pola pikir sistematik, komogenatif, dan gaya belajar yang berada pada peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya ada kurikulum dalam pendidikan agama Kristen. Nah, kurikulum ini memiliki eksplisit kurikulum dan hidden kurikulum. Nah, dimana kalau kita pahami kurikulum ini, bahan ajar yang memahami tentang sebagai pengalaman belajar. Kurikulum dapat dibagi sebagai beberapa istilah berikut. Yang pertama, eksplisit kurikulum, yaitu kurikulum yang direncanakan. Yang kedua, hidden kurikulum, yaitu kurikulum yang tersembunyi. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu yang tertransfer dari pembelajaran kepada peserta didik, meskipun hal tersebut tidak tertuang dalam eksplisit kurikulum. Yang ketiga, null kurikulum, di mana kurikulum yang tidak direncanakan atau dibicarakan. Nah, selanjutnya ada metode dalam pendidikan agama Kristen. Dalam kita menjadi peserta didik atau maupun pendidik, kita harus memiliki metode-metode. Metode adalah cara atau bentuk aktivitas pembelajaran yang dikelola pendidik yang melibatkan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini ada dua metode, yaitu metode teknik dan metode taktik. Nah, metode teknik ini tentang bagaimana pendidik ini harus mengetahui cara mengimplementasikan sebuah metode. Yang kedua, taktik, di mana gaya personal dari seorang pendidik. Selanjutnya, media pembelajaran. Nah, dari sesuatu yang kita gunakan untuk menjadi media, menjadi proyek penyatu, menjadi perantara antara pendidik kepada peserta didik, media berhubungan erat dengan metode pembelajaran, tetapi media juga bersangkut paut dengan teknologi. Semakin banyak melibatkan panca indera, maka media tersebut semakin baik. Selanjutnya, waktu pelaksanaan, di mana jangan kita memandang remeh dengan waktu, sebab waktu itu akan menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran kita. Waktu pembelajaran berkaitan dengan ketahanan dalam pembelajaran. Waktu belajar juga berkaitan juga dengan kesiapan yang kita lakukan. Jadi jangan pernah kita memandang remehkan dengan waktu, karena waktu itu berkaitan dengan ketahanan, kesiapan, dan kemampuan. Yang terakhir, tentang lingkungan pelaksanaan, di mana lingkungan ini bersangkut pautkan dengan fisik, apa yang ada di sekitar tempat di mana orang melaksanakan pendidikan. Nah, lingkungan pembelajaran juga mempengaruhi seseorang untuk bisa belajar dengan baik. Ketika fasilitas kelas baik, maka proses pembelajaran atau fisik dalam kelas dapat berjalan dengan baik, memiliki satu motivasi dan satu interaksi yang dibangun dengan lingkungan sosiologis, budaya belajar, budaya etika, budaya standar. Hal itu harus betul-betul diperhatikan akan melakukan suatu pendidikan. Nah, ketika juga kita belajar lingkungan, kita harus mengupayakan suatu pendidikan agama Kristus. Pendidikan agama Kristen itu harus dilaksanakan dengan budaya rohani, sarana-sarana fisik bersifat umum.
Nah, sekian dari hasil pemaparan video pembelajaran saya. Tuhan Yesus memberkati.